Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ari Sandi dan semua rekan-rekan dari Mirai, klien-klien Mirai, dan juga teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan yang mendampingi. Saya berterima kasih bahwa pada hari ini bisa diundang ke Mirai Aset untuk memberikan sedikit penjelasan atau sebenarnya perkenalan mungkin ya, karena terus terang BPJS Ketenagakerjaan ini masih banyak yang belum tahu atau belum terlalu kenal gitu ya, dan tentunya kalau belum kenal kan tidak sayang katanya ya. Jadi kami bersyukur bahwa hari ini kita diundang ke sini untuk memberikan sedikit paparan dan juga pandangan-pandangan kami mengenai ekonomi dan juga investasi ke depan. Oke, jadi kami di BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya adalah salah satu dari dua BPJS ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, di Indonesia ini ada dua lembaga yang memakai nama BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang satu adalah BPJS Kesehatan dan satu lagi adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kami ada di sebelah kanan nih BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin banyak kerancuan di masyarakat karena namanya sama-sama BPJS, tapi sebenarnya dua BPJS ini adalah dua lembaga yang independen, masing-masing terpisah ya. Jadi bukan anak perusahaan atau apapun, tapi kita adalah lembaga yang terpisah. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau yang sudah bekerja sejak tahun 90-an atau mungkin di awal 2000, dulu bukan BPJS Ketenagakerjaan ya, namanya dulu adalah PT Jam Sostek karena dulu adalah BUMN. Nah, tapi sejak 2014 atau 2015 itu berubah menjadi badan ya, menjadi lembaga publik, badan publik, di mana untuk direksi dan juga dewan pengawasnya itu ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi bukan menjadi BUMN lagi sejak 2014 atau 2015. Nah, kami di BPJS Ketenagakerjaan ini mengelola 5 program, ditambah lagi satu adalah dana kami sendiri atau dana badan ya. Nah, untuk 5 program ini sebenarnya 3 program adalah termasuk ke dalam program asuransi sosial ya. Jadi ada 3 asuransi sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang terakhir adalah program yang baru di launching mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu selain 3 asuransi sosial, kami juga mengelola 2 program yang berkaitan dengan pensiun, yaitu satu jaminan hari tua, yang kedua adalah program jaminan pensiun. Saya yakin Bapak Ibu sekalian semua di ruangan ini adalah peserta dari BPJS Ketenagakerjaan karena memang sebagai pekerja di Indonesia kita secara undang-undang itu wajib menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari ini peserta di BPJS Ketenagakerjaan totalnya ada 58,6 juta pekerja. Padahal di Indonesia ini ada lebih dari 100 juta pekerja ya, berdasarkan data dari BPS. Nah, memang kebanyakan pekerja di Indonesia adalah pekerja informal, sehingga universal coverage itu masih menjadi PR yang besar bagi kami, sehingga nanti suatu saat nanti kita akan mencapai yang namanya universal coverage, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini kepesertaannya sudah mencakup semua pekerja yang ada di Indonesia. Hari ini 58,6 juta pekerja ini terdiri dari 40 juta pekerja aktif ya, atau peserta aktif, mohon maaf, dan terdiri dari penerima upah, bukan penerima upah, dan juga peserta yang berasal dari jasa konstruksi. Untuk penerima upah totalnya ada 25,7 juta peserta, bukan penerima upah hampir 8 juta pekerja, dan untuk jasa konstruksi hampir 5 juta pekerja. Jadi apa bedanya antara penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi ya? Kalau saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini adalah para penerima upah. Jadi pada saat mengiur itu
langsung dipotong dari penghasilan bulanan dan disetorkan kepada kami di BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk bukan penerima upah ini biasanya adalah para pekerja yang bekerja di sektor informal seperti misalnya nelayan, lalu ada petani, atau pengemudi Gojek dan seterusnya ya. Atau bahkan juga bisa dokter, lawyer, maupun atlet, atau juga pekerja seni ya, seperti musisi dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam kategori bukan penerima upah. Oke, nah di dalam mengelola dana investasi, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin mengelola dana investasi biasanya itu mencari untung sebesar-besarnya gitu ya. Sedangkan kami di BPJS Ketenagakerjaan bukan mencari sebesar-besar keuntungan, tapi yang pertama itu yang menjadi concern kami adalah keberadaan atau ketersediaan dana pada saat peserta itu melakukan klaim ya. Jadi yang paling penting bagi kami adalah pada saat peserta melakukan klaim, kami memiliki dananya untuk membayarkan. Jadi itu yang pertama, sehingga konsep itu namanya liability driven ya. Jadi kita melihat profil dari liability kami, sebagian besar adalah jangka panjang ya, karena banyak pekerja di Indonesia ini kan orang-orang muda yang masih mengiur ya, masih dalam cycle mengiur dan baru akan melakukan klaim mungkin dalam waktu 20 sampai 30 tahun yang akan datang ya, sehingga kami memang memiliki liability yang mostly jangka panjang, sehingga kita bisa menyesuaikan di dalam investasi kita tempatkan di aset-aset yang tenornya adalah jangka panjang. Nah, tentunya di dalam konteks mengelola investasi, pertama tadi saya sebutkan kita berangkat dari liability profile daripada kita punya liability, baru kita melakukan active management ya. Dan tentunya di dalam mengelola investasi ini, risk management adalah bagian yang tidak terpisahkan dari investasi atau cara kami melakukan investasi. Karena tentunya seperti Bapak Ibu ketahui, pada saat kita mengelola return ya tentunya kita akan mengassume risiko ya, sehingga risk management adalah sesuatu yang kita lakukan secara melekat di dalam cara kami melakukan investasi. Lalu kami juga melakukan asset allocation ya, mostly asset allocation karena di dalam teorinya yang namanya return itu sebagian besar di-drive oleh alokasi aset. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian punya dana sebesar 100, lalu Bapak Ibu tentunya harus memutuskan ya berapa persen yang mau ditempatkan di misalnya obligasi, berapa persen yang mau ditempatkan di deposito, berapa persen yang mau ditempatkan di saham dan seterusnya. Begitu juga dengan kami di dalam melakukan investasi, yang paling penting bagi kami adalah melakukan asset allocation. Ini adalah tren dari dana investasi kami di BPJS Ketenagakerjaan. Ini angka atau datanya adalah dari 2019 sampai dengan Juni 2024. Kita lihat dana kelolaan per Juni 2024 ya, itu 2024, total dananya adalah sekitar 746 triliun ya. Jadi kita lihat memang pertumbuhannya cukup signifikan dari tahun ke tahun, sekitar 13-14%, yang mana berasal sebagian besar dari net iuran ya, karena tadi saya sebutkan bahwa peserta di Indonesia ini kebanyakan orang muda, jadi masih dalam tahap mengiur, lalu ditambah lagi dengan hasil daripada investasi. Sehingga memang pertumbuhannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pertambahannya kira-kira atau kurang lebih adalah sekitar 7-8 triliun per bulan ya. Dan memang dengan pertumbuhan yang sedemikian pesatnya, kami mengalami sedikit kesulitan ya, karena pertumbuhan likuiditas yang ada di pasar domestik tidak secepat pertumbuhan dana yang kami kelola. Dan mungkin juga sebagai informasi bahwa di dalam melakukan investasi kami masih dibatasi kepada investasi yang domestik ya. Jadi kami belum boleh melakukan investasi keluar daripada Indonesia, sehingga ketersediaan dari instrumen domestik itu menjadi sangat penting bagi kami di dalam mengelola investasi.
Dari data ini Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun ya saham ya porsi saham, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini banyak yang pemain saham gitu ya. Tapi saya harus sampaikan bahwa justru kami sejak 2019 sampai dengan Juni 2024 mengurangi porsi saham. Kalau kita lihat ini persentasenya nggak ada ya. Secara persentase itu sebenarnya dari tahun ke tahun semakin kecil. Nanti saya sebutkan kenapa alasannya ya. Nah, tentunya kalau kita mengurangi porsi di saham, ya kita pasti harus menambah di tempat lain ya. Mengingat bahwa pertumbuhan dananya ini cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang warna biru, ya, obligasi, terutama ini obligasi negara ya, berbagai tenor dan mostly tenornya jangka panjang karena tadi liability-nya jangka panjang. Dari tahun ke tahun itu meningkat ya porsi penempatan kami di obligasi, terutama obligasi negara. Selain daripada saham, obligasi, kami juga ada investasi di reksadana dan angkanya juga semakin tahun semakin mengecil karena memang sebagian besar dari reksadana kami ini adalah reksadana saham ya. Jadi exposure ke saham terus terang kami mengurangi sejak tahun 2019 sampai dengan Juni 2024. Oke, kita lihat data kinerja ya sejak 2019 sampai 2023. Berbagai instrumen kalau kita lihat cash dan time deposit itu kumulatif 5 tahun itu besarannya adalah 20% ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya uang ditempatkan di deposito selama 5 tahun itu return kumulatifnya adalah 20%. Rata-ratanya adalah 4% ya 2019 sampai dengan 2023. Kalau Bapak Ibu sekalian beli obligasi negara setiap tahun ya punya uang lalu ditempatkan di obligasi negara, kumulatif returnnya itu 32,75% dan rata-rata 5 tahunnya adalah 6,55%. Kalau Bapak Ibu sekalian beli saham LQ45 ya, bukan IHSG ya, LQ45 karena memang dengan size kami ini kita punya keterbatasan dari sisi likuiditas, jadi kita hanya bisa membeli saham yang sangat liquid di market ya, sehingga kita menggunakan LQ45 sebagai benchmark. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, selama 5 tahun ternyata ya kumulatif returnnya itu minus Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tempatkan uang di ekuitas selama 5 tahun sejak 2019 sampai dengan 2023 ternyata kumulatif returnnya itu minus 1,25%. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau beli mutual fund, equity, bahkan mungkin hasilnya lebih negatif lagi ya. Kumulatif returnnya itu minus 31,75%. Ya. Sedangkan kalau kita lihat YOI atau Yield on Investment dari BPJS Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun, kami bisa mengalahkan berbagai benchmark dari aset classes yang ada. Mulai dari 2019 memang mengalami penurunan ya ke arah 2021 dari 7,34 menjadi di bawah 7% sedikit karena Bapak Ibu sekalian kalau lihat di misalnya deposito dari 4,25 di tahun 2021 menjadi 2,75%. Dan sejak itu memang mengalami peningkatan kembali ya suku bunga di pasar. Jadi memang di dalam kami melakukan investasi yield on investment kita 7,34, 7,39 lalu turun ya di 2022 6,8 tapi sudah kembali naik bahkan di 2024 sekarang running rate di 7,15%. Sehingga rata-rata dari investasi kami 5 tahun adalah 7,11%. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menempatkan dana di BPJS Ketenagakerjaan, ya tentunya Bapak Ibu sekalian punya saldo kan di tempat kami ya. Itu return rata-ratanya selama 5 tahun adalah 7,11%. Terima kasih. Oke, jadi di dalam melakukan investasi kami tidak
sekedar mencari return ya, kita juga concern terhadap yang namanya ESG atau environment, social dan governance, sehingga kita dari total universe saham yang kita miliki, sepertiganya itu masuk ke dalam kategori ESG leaders ya. Kami bahkan mendapatkan penghargaan dari CNBC Indonesia tahun 2021 untuk ESG Investment Strategy of the Year. Ini adalah beberapa penghargaan yang kami terima selama 3 tahun terakhir. Di 2024 terakhir ini kami mendapatkan largest investment return in 5 years for social insurance dari Investor Trust. Lalu 2022, 2023 dan mudah-mudahan di 2024 kita mendapatkan kembali penghargaan dari The Asset. Oke, itu sedikit mengenai BPJS Ketenagakerjaan ya, background. Lalu ke depan dalam melakukan investasi tentunya kita melihat short term outlook dan juga long term outlook, karena seperti tadi saya sebutkan, di dalam melakukan investasi kita melakukan investasi yang sangat-sangat long term ya, bahkan mungkin sampai 30 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian, karena banyak peserta yang hari ini masih muda ya, mungkin usianya masih 20-an, mereka mulai kerja, mengiur, baru akan klaim 30 tahun yang akan datang pada saat mereka pensiun di usia 56 ya. Jadi kami di dalam melakukan investasi selain melihat short term outlook ya, 1 tahun sampai 3 tahun ke depan, kami juga berusaha untuk melihat apa yang akan terjadi dalam 30 tahun yang akan datang ya. Mungkin sesuatu yang impossible, tapi mau tidak mau kita harus lakukan itu, mengingat bahwa kami mengelola investasi untuk jangka yang sangat-sangat panjang. Seperti kita ketahui saat ini market di global maupun di domestik ekspektasinya adalah ada pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ya. Bahkan pemangkasan suku bunga ini sudah ditunggu-tunggu ya sejak tahun lalu, tapi sampai hari ini belum dilakukan juga oleh The Fed. Nah, ekspektasinya adalah di September yang akan datang ini Fed akan melakukan pemotongan suku bunga. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang ya Bapak Ibu sekalian, ternyata ya suku bunga di Amerika itu pernah loh mencapai angka bahkan 20% ya di tahun 80 awal. Ya, memang pada saat itu ada yang namanya oil shock dan lain-lain ya, ada revolusi Iran dan sebagainya, itu menyebabkan harga komoditas itu pada saat di awal 80-an itu meningkat sangat drastis dan bersifat inflasioner, sehingga Fed pada saat itu harus menaikkan suku bunga yang sangat drastis, bahkan juga interest rate atau yield dari 10 years government bonds di US itu sempat mencapai 16-17% ya di tahun 81. Nah, tapi tentunya kalau kita lihat dari data, dari tahun ke tahun ternyata turun terus sampai bahkan mencapai hampir 0% ya pada saat COVID kemarin ya. Dan suku bunga sejak 2022 dinaikkan oleh The Fed dan saat ini kelihatannya akan mulai dilakukan pemotongan kembali. Dan kalau dilihat dari mata uang yang ada di Asia atau emerging market, ini relatif memiliki kinerja yang cukup baik ya against US dollar, termasuk dari rupiah. Karena ada ekspektasi bahwa Fed akan melakukan pemotongan suku bunga. Nah, pasar modal di domestik juga cukup resilient ya terhadap berbagai isu, termasuk juga isu domestik, sehingga kita melihat bahwa harga saham sudah mulai recover ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah satu slide yang saya ingin sekali tekankan bahwa sangat erat ya keterkaitan antara indeks US dollar dengan performance dari saham di Indonesia. Nah, dalam konteks ini kita mengambil LQ45 sebagai benchmark. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, dolar indeks kalau dia naik, maka performa dari LQ45 itu akan memburuk ya, atau kalaupun sebaik-baiknya dia akan flat ya. Tapi sebaliknya pada saat indeks dolar itu turun, maka itu akan berpengaruh sangat positif terhadap
performa dari pasar saham di Indonesia. Dan tentunya kalau Fed cut rate, indeks dari dolar itu sekarang sudah mulai turun ya. Ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga Fed itu menyebabkan investor tidak mau memegang dolar lagi, sehingga banyak yang jual dolar, sehingga indeks dolar itu turun, dan itu efeknya akan positif bagi pasar modal di Indonesia, terutama saham ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya uang sekarang, ya mungkin sekarang saat yang tepat ya untuk membeli saham, karena ada kondisi di mana Fed mulai melakukan pemotongan suku bunga. Jadi kami pun berinvestasi melihat tren yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nah, tapi sayangnya nih Bapak Ibu sekalian, long term kalau menurut kami suku bunga sudah tidak akan mencapai level yang pernah kita lihat kemarin. Ya, ada beberapa sebab. Jadi kami berargumen bahwa low rates era is over. Ya. Jadi walaupun dalam jangka pendek Fed akan memotong suku bunga, tapi kalau kita bicara long term di sini bisa 30 tahun, seperti tadi Siska katakan ya, ini outlook 30 tahun. Kami melihat bahwa low rates era is over. Kalau Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan di tahun 80-an 10 years government bonds sempat 16% di US, tapi sejak itu trennya adalah turun terus ya. Turun terus, bahkan sempat menyentuh angka di 0% ya. Begitu juga kalau kita lihat misalnya di negara lain, di Jepang ya, Bank of Japan itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat suku bunganya seperti apa. Di tahun 98, tahun 2000-an itu sempat udah mencapai 0%, dan baru saja beberapa minggu yang lalu itu Bank of Japan menaikkan suku bunga menjadi 0,25%. Dan efeknya itu membuat gejolak di pasar pasar keuangan dunia ya. Jadi bayangkan kalau misalnya yen itu atau suku bunga di Bank of Japan itu dinaikkan bahkan mungkin sampai 1%, 2%, bayangkan ya. Itu akan terjadi gejolak yang lebih signifikan lagi dibandingkan apa yang terjadi kemarin. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan suku bunga yang drastis dalam 30-40 tahun terakhir itu adalah globalisasi, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dunia ini 40 tahun terakhir itu mengalami yang namanya globalisasi. Ya, saya masih ingat sekali di akhir 80-an di kota Seattle di Amerika itu, saya mencoba yang namanya Starbucks. Dan pada saat itu Starbucks belum ada di luar state of Washington. Jadi Seattle itu adalah kota di salah satu negara bagian di Amerika yang namanya Washington ya. Dan Starbucks itu belum ada Bapak Ibu sekalian di luar state of Washington. Tapi hari ini kita bisa menemukan Starbucks di stasiun Gambir, di stasiun-stasiun, bahkan di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata ya, terutama bagi saya yang pernah mengalami, itu globalisasi itu ternyata real ya. Begitu juga pada saat Bapak Ibu sekalian mungkin punya putra-putri, mereka kita bawa misalnya ke negara lain, contoh lah misalnya pergi ke Tokyo ya, makan sushi, mereka sudah biasa makan sushi. Beda dengan zaman saya masih kecil dulu ya. Kalau kita bepergian ke luar negeri itu, ya terus terang cukup menderita Bapak Ibu sekalian, karena kita mencicipi makanan yang kita tidak pernah makan di tempat kita berada ya. Jadi memang globalisasi itu adalah sesuatu yang real. Nah, sayangnya kondisi sekarang ini geopolitik dan juga proteksionisme itu meningkat Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya konflik-konflik lama ya, terutama di Middle East itu kembali memanas ya. Sebenarnya bukan konflik baru, tapi itu konflik lama yang kembali memanas. Dan juga kita lihat dengan kemunculan negara seperti Cina yang ya mungkin dalam pandangan Amerika Serikat
dilihat sebagai ancaman ya kalau misalnya Cina sampai mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus dan juga perkembangan teknologi dan sebagainya itu bisa menyaingi Amerika Serikat, sehingga kita lihat bahwa presiden seperti Donald Trump waktu dia menjadi presiden kemarin banyak melakukan langkah-langkah yang mungkin bisa dikatakan menghambat pertumbuhan Cina ya untuk bisa menyaingi Amerika Serikat. Nah, tentunya Amerika Serikat negara seperti Cina juga tidak akan tinggal diam gitu ya. Mereka tetap mencari jalan untuk bisa menyaingi hegemoni Amerika, dan itu tentunya membuat situasi geopolitik di dunia ini menjadi lebih panas. Ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa Rusia menyerang ke Ukraina ya, dan itu juga meningkatkan suhu geopolitik. Dan proteksionisme itu meningkat karena banyak negara ini yang menjaga kepentingan dari negara-negaranya masing-masing ya. Jadi ini adalah faktor kedua yang saya kira ke depan akan menyebabkan suku bunga tidak akan serendah 30 tahun terakhir. Jadi trennya sudah berbalik dari globalisasi menjadi deglobalisasi. Faktor kedua adalah aging population. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ada yang namanya generasi boomers ya. Generasi boomers ini adalah mereka yang lahir di tahun 46 sampai tahun 64. Ya, mungkin bapak ibu kita atau mungkin kalau yang masih muda-muda ini kakek neneknya gitu ya. Nah, generasi boomers ini mulai bekerja itu di tahun 70-an. Sehingga pada saat tahun 70-an itu karena mereka bekerja, mereka mulai savings. Ini terutama di negara maju ya Bapak Ibu sekalian, di negara-negara barat. Generasi boomers ini menjadi provider dari savings rate. Nah, tentunya kalau boomers ini kan jumlahnya banyak ya, that's why namanya boomers. Nah, karena jumlahnya banyak, mereka mulai menabung, savings rate itu di dunia itu meningkat secara drastis. Nah, ketersediaan dana tentunya akan mendrive down suku bunga, karena ya kalau dananya berlebih tentunya harga dari dana, which is adalah interest rate, dia akan turun. Nah, jadi boomers ini menyebabkan another factor dari penurunan suku bunga di dunia selama 30-40 tahun terakhir. Masalahnya adalah para boomers ini mulai pensiun ya. Pada saat mereka pensiun, mereka tidak akan lagi mau take risk ya. Sehingga dana-dana yang tadinya bisa ditempatkan di tenor yang sangat panjang dan beresiko tinggi, mereka akan cut back, hanya invest di short term dan juga untuk resiko-resiko yang rendah karena mereka sudah mulai pensiun atau bahkan sudah pensiun ya berapa tahun yang lalu gitu. Sehingga ketersediaan dana menjadi lebih berkurang. Populasi dunia terutama di negara-negara maju semakin tua. Nah, itu juga menyebabkan faktor kedua kenapa kami expect bahwa dalam 30 tahun ke depan suku bunga trennya adalah ke atas bukan turun lagi. Nah, faktor yang ketiga ini yang namanya climate change ya, Bapak Ibu sekalian. Climate change ini menyebabkan lebih seringnya terjadi bencana alam ya, baik itu kekeringan, banjir dan lain-lain ya. Karena climate change yang tadinya jarang-jarang banjir, bahkan beberapa hari yang lalu saya lihat di Instagram itu ya, di Tokyo banjir. Itu sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi atau kalaupun terjadi sih sangat jarang gitu ya. Tapi sekarang kondisi karena climate change itu menyebabkan yang namanya natural disaster itu semakin sering. Efeknya apa? Efeknya tentunya salah satunya adalah gagal panen ya Bapak Ibu sekalian. Gagal panen akan terjadi lebih sering dan kita baca juga di berita beberapa saat yang lalu negara seperti India melarang ekspor bahan pangan ya karena mereka khawatir dengan terjadinya bencana alam itu menyebabkan kekurangan pangan di domestik sehingga mereka melarang ekspor dari bahan pangan. Nah, tentunya dengan kondisi climate change ini ke depan akan lebih inflasioner ya karena ketersediaan dari bahan pangan itu menjadi lebih terganggu ya akibat climate change. Ini adalah faktor ketiga yang menurut kami akan mempengaruhi
suku bunga arahnya itu bukan turun tapi malah naik ya, karena sifatnya inflasioner. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna, dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu berasal dari Undang-Undang Tipikor ya Pak, karena di dalam Undang-Undang Tipikor ada pasal mengenai kerugian negara. Jadi kalau ada kerugian negara itu bisa dianggap sebagai tindakan korupsi. Nah, berangkatnya sebenarnya dari sana Pak. Nah, tapi tentunya di dalam praktek bisnis, apalagi di industri keuangan gitu ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian sini ada nggak yang nggak pernah rugi ya? Jadi saya kira bukan soal ruginya, tapi ya yang menjadi persoalan adalah secara total portfolio kita itu untung atau tidak gitu. Nah, tentunya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menanam ya di dalam suatu perkebunan, saya yakin tidak semua pohon yang kita tanam itu hidup ya. Tapi yang penting adalah kalau kita berkebun adalah yield dari per hektar misalnya ya. Begitu juga kalau misalnya beternak. Kita misalnya beternak ayam ya, 100 ekor ayam. Saya yakin tidak semuanya hidup. Pasti akan ada yang mati. Nah, persoalannya itu kan sesuatu yang alamiah ya. Begitu juga di dalam melakukan investasi. Apalagi kalau investasinya beresiko seperti saham. Saya yakin tidak ada orang yang investasi di saham itu tidak pernah rugi, karena itu melawan hukum alam saya kira ya. Jadi kembali lagi, memang kami menghindari bagaimana caranya supaya kita investasi itu tidak ada kerugian. Tapi again, karena kita investasi untuk jangka yang sangat panjang ya. Jadi bisa jadi mungkin kita beli saham di dalam 2 tahun, 5 tahun mengalami unrealized loss. Tapi jangan lupa, kita investasi untuk jangka yang sangat panjang. Ya, jadi kalau misalnya ketersediaan dana ya, hari ini saya laporkan deposito kami itu bisa mengcover klaim selama 2 tahun ke depan. Jadi klaim per tahun itu sekitar 55 triliun ya. Deposito kami itu lebih dari 100 triliun Pak. Sehingga sebenarnya kami ini mengalami kelebihan likuiditas ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai peserta, saya kira tidak perlu khawatir pada saat klaim itu pasti akan kita bisa bayar. Nah, untuk teman-teman yang mulai mengiur, usianya masih 20 tahun, dia baru akan melakukan klaim 30 tahun yang akan datang. Ya kita belikan saham untuk mereka sebenarnya. Jadi saham ini bukan untuk Bapak Ibu yang akan pensiun tahun depan gitu ya. Tapi ini untuk teman-teman peserta yang baru akan pensiun mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi kami sih selalu optimis ya, karena melakukan investasi di saham di Indonesia itu adalah vote of confidence mengenai ekonomi Indonesia, dan saya yakin kita semua optimis ya bahwa di dalam 30 tahun misalnya ke depan 2045 terutama ya, kita akan mengalami yang namanya Indonesia emas, dan itu tentunya akan terefleksi di harga daripada saham di Indonesia. Yang pertama mengenai syariah ya. Jadi memang kami juga di BPJS Ketenagakerjaan punya program syariah, Pak. Nah, tapi memang untuk deployment dari program syariah ini masih terbatas di wilayah Aceh, karena Bapak ketahui bahwa di Aceh itu semua bank maupun semua lembaga keuangan itu harus syariah ya. Sehingga kami pun di dalam melakukan investasi untuk khusus di Aceh, teman-teman peserta di Aceh itu kita lakukan hanya untuk instrumen syariah. Selain program syariah, tentunya di non syariah pun kami juga banyak membeli instrumen syariah. Ya kalau kita lihat misalnya ya di obligasi negara, ternyata untuk instrumen syariah ini karena likuiditasnya kurang, spreadnya menjadi besar Pak.
Sehingga kadang-kadang kalau di instrumen yang non syariah sudah rally, yang instrumen syariahnya ketinggalan, sehingga ada mispricing dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari mispricing itu. Jadi kami pun sebenarnya di dalam melakukan investasi, kita both syariah dan non syariah kita lakukan investasi, Pak. Dan untuk syariah, ya kembali lagi sayangnya memang seperti Bapak katakan belum terlalu develop gitu ya, sehingga ketersediaan dari instrumen yang bersifat syariah juga masih kurang. Ya, jadi kami terus terang more than happy ya untuk ikut berpartisipasi di dalam mengembangkan pasar yang syariah. Tapi tentunya kami nggak bisa sendiri ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita misalnya ketahui di pasar korporasi pada saat menerbitkan surat hutang, mereka sebenarnya ingin menerbitkan long term, misalnya di atas 10 tahun ya. Tapi corporate bonds di atas 10 tahun itu ternyata pembelinya itu sedikit, Pak. Ya kami salah satunya, tapi kita memang di dalam melakukan pembelian misalnya ya, kita more or less biasanya beli sepertiga, Pak, dari issuance. Sehingga harus ada orang lain atau institusi lain yang mengambil porsi 2/3 daripada issuance. Nah, karena si penerbit tidak bisa menemukan 2/3 bagian itu, terpaksa mereka akhirnya tidak jadi menerbitkan gitu ya. Jadi dalam konteks syariah pun sama, Pak. Kami kalau misalnya ada instrumen syariah bersedia membeli, tapi kita nggak bisa sendirian, Pak, karena kita tidak bisa menyerap 100% dari issuance. Tentunya berarti kita butuh institusi lain yang juga bisa bersama-sama mengembangkan pasar, terutama pasar syariah, Pak. Saya kira kalau kita menengok ke negara-negara maju ya, ternyata porsi dari pekerja formal itu pasti lebih besar, Pak. Ya, walaupun memang ada tren porsi non formal itu meningkat ya, tapi kalau kita belajar dari negara maju, yang mana kalau kita katakan Indonesia Emas itu sebenarnya kan kita mau menjadi negara maju ya, Indonesia maju. Tentunya porsi dari pekerja formal itu saya kira akan meningkat, Pak. Walaupun ada kecenderungan dari Gen Z untuk bekerja secara informal. Tapi kembali lagi, kami di BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya tidak terlalu concern ya, apakah pekerja itu formal atau dia non formal. Kami punya kewajiban ya untuk mengcover semua pekerja yang ada di Indonesia. Ya memang kalau kita lihat pekerja informal ada kelasnya juga, Pak ya. Ada yang mungkin mereka di level yang untuk makan sehari-hari aja susah gitu. Sehingga kalau misalnya harus membayar 16.800 per bulan, mereka akan bertanya, saya ngapain mikirin masa depan? Saya sekarang aja ini untuk makan belum cukup gitu ya. Nah, jadi tentunya ada yang seperti itu, ada juga pekerja informal yang seperti misalnya penyanyi gitu ya, musisi, lalu dia misalnya atlet, itu kan penghasilannya beda sekali ya dengan misalnya nelayan atau petani. Jadi saya kira tergantung kepada jenis pekerjaan dari informal tadi, dan juga saya berharap bahwa Indonesia Emas itu bukan sesuatu yang mimpi ya, tapi itu insya Allah bisa tercapai ya, karena kita harus mencapai Indonesia Emas, Pak, kalau menurut saya. Mengingat bahwa populasi Indonesia itu dalam 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan menjadi tua. Dan kita tidak bisa afford to become old before we become rich. Ya, jadi karena kita akan menjadi tua secara populasi dalam 20-30 tahun yang akan datang, suka atau tidak suka kita harus menjadi kaya. Karena pada saat tua, secara umum orang biasanya nggak punya tenaga lagi, tidak punya energi untuk bekerja ya. That's why mereka harus punya tabungan gitu kan. Jadi saya kira Indonesia Emas itu bukan sesuatu yang mewah, tapi sesuatu yang harus dicapai, mengingat bahwa populasi Indonesia di dalam 20-30 tahun yang akan datang akan menjadi tua, Pak. Mungkin itu, Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa Indonesia Emas ini adalah salah satu instrumen yang sangat penting untuk kita, terutama untuk mencapai tujuan kita, yaitu
Mungkin kalau kripto itu belum ada di dalam peraturan pemerintah yang mengatur investasi kami di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami di dalam melakukan investasi ini sangat-sangat rigid, Pak. Ya, di dalam melakukan investasi regulasinya sangat rigid dan terutama diatur oleh peraturan pemerintah. Dan di dalam peraturan pemerintah itu disebutkan secara spesifik instrumen apa yang bisa kita beli dan apa yang tidak boleh. Itu tahun berapa ya, Pak Randy? PP itu, PP kita. 2015 terakhir, Pak. Dan 2015 sepertinya kripto itu masih bayi ya dulu. Jadi memang belum ada, Pak, di dalam aturan yang memperbolehkan kita untuk berinvestasi di kripto. Dan kita karena tadi kita ESG-nya itu sangat comply ya, terutama di sisi governance, ya kita tidak berani, Pak, untuk melakukan investasi di kripto. Diaspora selama mereka adalah warga negara Indonesia, mereka itu ada di dalam konteks perlindungan kita di BPJS Ketenagakerjaan. Itu namanya PMI atau pekerja migran Indonesia. Mereka ini punya kewajiban untuk mengiur 370.000 untuk 30 bulan. Ya, 30 bulan itu berapa tahun? 2,5 tahun ya. Nah, tapi memang sayangnya karena iuran per kepalanya itu sangat kecil, pada saat mereka jatuh tempo, mereka mau perpanjang itu agak susah ya, karena kami belum memiliki kantor-kantor perwakilan di luar Indonesia. Jadi isu dari perlindungan PMI itu memang masih adalah hal yang harus kita perbaiki ya ke depan. Tapi secara umum kita melindungi, Pak, untuk para pekerja migran ya. Kalau konteksnya masih warga negara Indonesia, tapi kalau misalnya sudah menjadi warga negara asing, ya itu sudah di luar daripada jurisdiksi BPJS Ketenagakerjaan. Demikian. Memang kalau kita lihat sekitar 75% alokasi kami ini adanya di obligasi ya. Sebagian besar adalah obligasi negara, 90% bahkan. Kenapa demikian? Karena memang secara aturan itu kami harus melakukan investasi di obligasi negara minimal 50% daripada dana kelolaan. Nah, tapi saat ini sudah lebih dari 75%, artinya ya memang secara sadar kita invest lebih besar daripada minimal ya, karena ekspektasi kami terhadap performa dari pasar saham itu 5 tahun terakhir tidak positif ya. Lalu tenor-tenor seperti apa yang kami beli? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau lihat dari yield curve ya, yield curve itu adalah hubungan antara yield to maturity dengan tenor. Ya, yield curve itu secara normal sebenarnya itu yang short term itu biasanya lebih rendah daripada yang long term. Itu teorinya demikian, Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini yield curve di Indonesia ini flat. Jadi mau tenor berapapun yieldnya kira-kira sama. Sekarang itu 6,7-6,8%. Baik Bapak Ibu sekalian beli yang tenor 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 30 tahun yang akan datang tenornya yieldnya sama. Nah, ekspektasi kami karena tadi seperti saya sebutkan, kita expect ke depan itu suku bunga akan lebih tinggi daripada sekarang. Jadi kami expect akan terjadi normalisasi dari yield curve. Artinya long term tenor itu akan lebih tinggi daripada sekarang. Mungkin short term tenor akan turun. Ya, kalau turun tuh artinya harga obligasi naik. Jadi kami expect bahwa yield curve yang sekarang ini flat akan kembali normal, dan kalau kembali normal ya tentunya yang short term akan naik harganya, yang long term akan turun gitu. Jadi mengingat kondisi tersebut ya kita menyesuaikan investasi kita di tadi 75% dana kelolaan kita ya
memang kita tidak membeli semata-mata untuk hold to maturity, tapi kita juga melakukan aktivitas trading. Lalu untuk corporate bonds, kami secara rule of thumb itu sebenarnya bisa invest di kategori rating A- ke atas. Ya, jadi minimum itu adalah di rating A- corporate bonds. Tapi dalam kenyataannya corporate bonds yang paling rendah yang kita miliki itu ada di A+. Karena kami melihat harus ada buffer kalau terjadi penurunan rating, misalnya kita sudah beli yang A-, dia turun rating, itu kita akan mengalami tidak memenuhi kriteria atau regulasi, dan itu kita melanggar, dan kami sangat concern dengan regulasi dan governance, sehingga untuk corporate bonds walaupun A- yang menjadi minimum, kita beli sekarang ini yang ada di portfolio itu A+. Ya, karena tadi andai kata terjadi penurunan rating, kita masih tidak akan melanggar aturan. Mungkin itu, dan juga size juga penting, karena kalau kita lihat issuance itu masih banyak yang nilainya di bawah 1 triliun untuk korporasi. Sedangkan kami di dalam melakukan pembelian korporasi, obligasi korporasi, biasanya kita beli itu rule of thumb-nya sekitar 1/3 dari issuance. Sehingga kalau misalnya ada issuance 300 miliar, ya berarti kita hanya bisa beli 100. Nah, tentunya untuk menganalisa beli 100 atau beli 1 triliun itu sebenarnya sama aja ya buat kami. Jadi sebenarnya kami di BPJS Ketenagakerjaan lebih menyukai issuance yang nilainya besar. Karena kalau kita beli 1/3-nya, ya alhamdulillah kita bisa dapat lebih banyak gitu ya, daripada issuance yang kecil. Jadi kalau misalnya ada korporasi melakukan issuance 1 triliun, ya mungkin kita bisa beli sampai 300 lah gitu ya. Jadi mungkin demikian, Bu Siska. Terima kasih. Jadi gini Pak, saya hanya mau menyampaikan ini, terima kasih. Jadi dari Mira Asset sendiri, kami sudah menjadi peserta dari Jam Sostek, BP Jam Sostek sampai BPJS Ketenagakerjaan sampai detik ini, termasuk Mira Asset, kami peserta yang patuh setiap bulan kami Alhamdulillah telah membayarkan iuran Pak. Jadi termasuk foreigners kami Pak juga sudah kami daftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada Bapak rasa terima kasih kami kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena selama ini kami selalu dibantu, disupport untuk semua programnya Pak. Kami merasakan sendiri karena kebetulan kami dan tim dari Human Capital benar-benar kami pernah punya pengalaman, mulai dari teman-teman yang ada kecelakaan kerja, JKK itu memang nyata Pak. Alhamdulillah Bu. Iya, itu memang nyata. Jadi sangat disupport juga dari teman-teman BPJS. Kita juga koordinasi dengan aktif. Jadi kalau kebetulan saat itu ada teman yang kecelakaan pada saat berangkat ke kantor, benar-benar disupport Pak. Terima kasih sekali. Bahkan sampai yang terakhir kali kejadian di kami ada yang meninggal Pak di kantor, dan pada saat itu dibantu dengan tim dari Human Capital. Alhamdulillah sampai belum lama ini Pak, dari ahli warisnya juga sudah menerima hak warisnya. Gitu. Terima kasih untuk kerjasama yang selama ini sudah dibina. Saya yakin Mirai Asset ini adalah salah satu pemberi kerja yang patuh ya di dalam membayarkan iuran bagi para pekerja. Silahkan download aplikasi Jemo dan cek sudah ada berapa saldo Bapak Ibu sekalian, terutama di JHT ya, karena itu nanti pada saat usia 56 bisa diklaim, bisa diambil, bisa dicairkan. Terima kasih Ibu.